Selamat pagi sekali lagi dan selamat hari Minggu. Hari ini adalah 3 hari bulan April tahun 2020. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saudara dan saudari yang saya kasihi. Amen. 2022, sorry. Kadang-kadang pikiran saya mengatakan 20, mulut pula loudspeaker keluar 20 ya, 22. Yes. Bagus, itu baik. Kalau saya mengatakan sesuatu yang salah, mana tahu bukan sengaja ya. Bagi tahu saya. Oke. So, halo orang-orang yang di luar ya. Tuhan memberkati. Yes. Saya Pastor Mila Likop dan pagi ini pagi hari Minggu, pagi yang indah. Saya mau terus sambungkan khotbah saya sesi yang kedua dari minggu lalu, yaitu tajuknya generasi yang melihat nubuat Alkitab digenapi. Generation that see Bible prophecy being fulfilled. Yes. So adalah tentang apa yang berlaku di dunia ini menurut sejarah Allah. Itu yang saya khotbah, bukan menurut sejarah manusia, tetapi sejarah Allah yang telah dikatakan Allah, yang telah ditentu dan ditetapkan Allah. Ini adalah sejarah Allah yang pasti akan digenapi, yang juga menguasai sejarah manusia. Walaupun sejarah manusia kadang-kadang bengkang-bengkoknya, tetapi Allah tidak pernah bengkang-bengkok. Apa yang dia buat di dalam Alkitab, apa yang difirmankan Allah, pasti 100% digenapi dia. Tidak was-was. Hanya sejarah manusia, manusia adanya kalanya menuruti kehendak Allah. Itu baik ya. Dan kemudian adanya bengkok di sini, dia melakukan kejahatan, di sebaliknya tersembunyi. Tetapi walaupun bagaimana, Allah dalam sejarahnya sudah menetapkan apa yang akan berlaku di dunia ini. Ya pasti berlaku. God is in control. In all things, Allah masih berkuasa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah Tuhan Yesus kita yang kita sembah. Itu Allah ya. Jadi saya mau terus berkongsi apa yang berlaku di dunia ini menuruti sejarah Allah. Dari nubuat Yehikiel ya, sudah kita dengar minggu lalu, dari nubuat Yehikiel, dan juga dari apa yang Yesus beritahu pada gerejanya. Dari Matius, dalam buku Matius, in the book of Matthew chapter 24, in perjanjian baru, dan juga Lukas pasal 21. Yes, yaitu Yesus memberitahu gerejanya tentang akhir zaman 2000 tahun lalu. Apa yang berlaku masa depan, kata Yesus, bila akhir zaman datang, yaitu dia mengatakan orang Kristen akan juga disesat. Banyak penyesatan, banyak yang palsu masuk gereja. Itu yang dikatakan. Dan juga dia mengatakan ada peperangan antara bangsa-bangsa, antara kerajaan ini, kerajaan itu, dan juga ada kelaparan di sana sini, dan juga ada wabak-wabak yang mendatangkan maut, COVID-19, ya, dan juga ada apa? Gempa-gempa bumi di sana sini. Dan dia mengatakan kemudian gereja, dia mengatakan kepada siapa? Murid-muridnya. Kita murid-muridnya sekarang. Dia mengatakan gereja akan dianiayai. Itu kata Yesus. Dan nabi palsu akan menjelma. Tetapi Injil kerajaan Allah akan terus diberitakan. Haleluya ya. Dan kemudian dia mengatakan tentang apa yang akan berlaku di dunia ini. Penderitaan besar akan berlaku di dunia ini. Dan kemudian dia mengatakan apa yang berlaku pada gereja? Pengangkatan. Yes, the rapture. Dan kemudian juga dia mengatakan kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Dan dia juga menyentuh
Israel, dia tunjuk kepada muridnya. Pemulihan Israel, yaitu pohon ara itu melambang Israel. Pohon ara itu akan dihidup semula, kata Yesus. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu dan saya sekarang muridnya, kamulah generasi yang tidak akan mati, yang akan masih hidup, yang akan melihat semua ini berlaku. Semua ini digenapi. Kecuali apa yang kita tidak akan melihat berlaku? Apa yang kita tidak akan melihat digenapi? Penderitaan besar di dunia ini. Itu yang kita tidak melihat. Kenapa? Karena kita sudah diangkat. Haleluya. Ini gereja. Wow. Bila-bila masa daripada sekarang. Pengangkatan kita tidak akan melihat. Kenapa? Karena kita akan diangkat bersama-sama di dalam pengangkatan. Dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kita juga tidak akan melihat. Kenapa? Karena kita datang turun dari surga menunggang kuda putih dan jubah putih, dan kita mengikut Yesus yang mendahulu dengan kuda putih di hadapan, turun dari surga. Kita bersama dia. Jadi kita adalah generasi yang hidup sekarang melihat nubuat-nubuat di dalam Alkitab digenapi. Ini luar biasa. Ini penting. Kita adalah generasi yang begitu bertuah sekali. Amen. Sekarang yang hidup. Yes. So, kita telah melihat ini sesi kedua ya. Melihat minggu lalu dalam Yehikiel pasal 38. Yes, yaitu 2000 kurang lebih 600 tahun. 2000 kurang lebih 600 tahun dulu Allah telah mengata apa yang berlaku pada masa depan. Kita adalah yang masa depan itu. Dia mengata akan kupulih. Dia memulih, Allah memulih tanah Israel itu dari padang gurun kepada tanah yang subur. Telah berlaku. Dan kemudian Yehikiel juga bernubuat tentang kemudian baru Allah akan mengembalikan umat Israel yang tercerai-berai di seluruh dunia ini kembali ke tanah Israel. So, the restoration of the land. Nomor satu, restoration. Nomor dua, restoration of the people of the land into the land. Sudah berlaku. Sekarang Israel di mana? Dan sedang berlaku. Umatnya di Israel, di tanah yang diberi Tuhan kepada mereka. Yes. Dan kemudian Allah juga melakukan mukjizat karena 2000 lebih tahun bangsa Israel yang berbahasa Yahudi ya tersebar, tercerai-berai di negeri-negeri asing. So mereka tidak dapat berbahasa Yahudi lagi karena 2000 lebih tahun sudah berlalu. Jadi apa bahasa mereka? Kalau Yahudi ini datang dari Maroko, bahasa Maroko. Kalau Yahudi ini datang dari Yemen, bahasa Yemen lah. Tetapi semua mereka balik ke Israel. So seorang ini bercakap dengan saya bahasa Yemen, bahasa Maroko. Oh, tidak paham. Saya orang Yemen bercakap dengan orang Maroko, bahasa Yemen, dia tidak paham. Tuhan melakukan mujizat dan mengembali dan memulihkan bahasa Yahudi originalnya, bahasa Ibrani. Sekarang di Israel bercakap bahasa Ibrani, semua Israel. Mujizat. Yes, itu Yehikiel 36. Dan kita melihat Yehikiel 37 belum saya khotbah ya, tetapi saya mau dengan secara ringkas saja memberi keterangan tentang apa yang berlaku di dalam Yehikiel 37. Yaitu Yehikiel 37 Allah mengata, bila aku, kata Allah, mengembalikan umatku Israel kepada tanah mereka sendiri, mereka akan kusatukan menjadi satu Israel, one nation, one Israel. Kenapa begitu? Karena pada waktu mereka dibuang Allah keluar dari negeri mereka sendiri, tanah mereka sendiri, kenapa Allah membuang mereka? Kenapa?
Karena ketidaktaatsetiaan. Mereka berdosa. Mereka menyembah Allah dan campur aduk dengan menyembah bala-bala. Dan Allah buang mereka keluar dari tanah Israel yang diberi Allah kepada mereka. Dan semasa Allah membuang mereka keluar, mereka adalah Israel pecah dua. Berpecah dua. Ada dua kerajaan Israel. Tidak ngam dengan satu sama yang lain. Yaitu ada yang dipimpin oleh Yahuda, Juda, dan Israel yang mengikut dia. Ini kumpulan satu. Dan kedua dipimpin oleh Efraim dan Israel yang mengikut dia. Jadi pecah dua. Dan Allah di dalam melalui nabinya Yehikiel dan dalam pasal 37 mengatakan, bila aku menggembali semua, sisa-sisa semuanya umat-umat yang bercerai-berai di negeri asing ini, bila aku kembalikan mereka kepada Israel, mereka akan menjadi satu Israel. Sekarang di Israel, orang Yahudi satu Israel, one Israel. Amen. Jadi kemudian kita melihat di dalam Yehikiel pasal 36 juga ayat 11, boleh tulis. Yaitu Allah berjanji bila Allah mengembalikan umat Israel ini kembali kepada tanah Israel, mereka akan lebih makmur daripada sebelumnya. Lebih makmur daripada yang pernah mereka alami. Wah, luar biasa. Dan Allah mengatakan di dalam ayat 35, Israel akan seperti Taman Eden. Seperti Taman Eden. Perkataan seperti itu penting. Bukan Eden ya, tetapi seperti Taman Eden. Apa artinya? Sekarang Israel maju, bangun, makmur, kaya. Amen. So, kita adalah generasi yang melihat Allah mengenapi firman-Nya melalui nubuat Yehikiel. Dan sekarang kalau kita pergi Israel, seperti saya bilang minggu lalu, saya tidak pernah pergi Israel, tetapi saya pergi Israel, masuk di dalam internet, dan tiba di Israel. Banyak di sini ada pernah pergi Israel? Pernah. Melalui internet. Boleh. Ya, oke. So, di Israel sekarang, ini berita-berita yang saya terima dalam kurang lebih 1 tahun dari Israel. Ya, oke. Sekarang Israel penuh dengan kehijauan, tumbuh-tumbuhan, pertanian luar biasa, buah-buahan, ternak-ternakan. Israel juga sekarang adalah negara yang mengekspor buah-buahan yang terbesar di dunia. The biggest exporter of fruits. Ya. Dan apalagi Israel juga adalah antara negara yang paling maju di dunia. Ekonominya kuat, militerinya kuat. Militeri adalah kuasa tentera. Kuat. Kuasa tentera Israel sekarang adalah salah satu-satunya yang paling hebat di dunia. Dan di Timur Tengah, in the Middle East, top, terhebat sekali. Itu semua banyak negara takut. Negara sekelilingnya takut. Oke. Jadi kita melihat apa itu? Teknologi cyber security superpower. Israel is now cyber security superpower. Ada kaitan dengan siaran menyeramkan? Ya. So, kita adalah generasi yang melihat nubuat Alkitab digenapi. Kita telah melihat Yehikiel 37. So hari ini saya mau kita melihat kepada nubuat Yehikiel pasal 38 dan 39. Sudah berlaku, sudah bermula.
Apa yang sudah berlaku? Sudah bermula ini. Yaitu persiapan peperangan Gog dan Magog. Nah, ada dengar itu? The Battle of Gog and Magog. Yaitu Gog dan Magog telah pun berada di sempadan Israel sekarang. Negara-negara sedang bersiap di sempadan Israel. Negara-negara Gog dan Magog. Sekarang gambar dari setelan Israel menunjukkan pesawat supersonic bomber. Pesawat supersonic bomber dari Rusia. Dan bukan itu saja. Tentara laut Rusia. Dan bukan itu saja. Tentara-tentara alat kelengkapan peperangan dari Iran juga ada di mana? Di Syria. Di mana Syria? Syria adalah jiran Israel. Jadi mereka ini berada di mana sekarang? Di sempadan Israel. Untuk apa? Untuk siap menyerang Israel. Ya. Ini Yehikiel pasal 38 ayat 1 sehingga 9. Saya mau membaca ya. Yehikiel 38 ayat 1 hingga 9. Boleh baca semua pasal itu. Oke. The book of Ezekiel chapter 38, the whole chapter. Ini perjanjian lama ya. Oke. Tuhan berfirman kepadaku, kata Nabi Yehikiel, hai manusia fana, kecamlah Gog, kutuk dan kata kepada Gog. Itu bahasanya. Gog adalah satu gelaran untuk seorang pemimpin manusia. Gelaran ataupun title of a person itu Gog. Di sini BN saya membaca dari bahasa Malaysia, Alkitab bahasa Malaysia mengatakan penguasa pertama. Nah itu Gog, penguasa pertama negeri Meshek. Negeri Meshek adalah Rusia. Dan ada di dalam Alkitab yang visi yang lama juga negeri Ros. Ros adalah Rusia. Jadi banyak negeri-negeri di Rusia ini. Camlah dia dan beritahu dia bahwa aku Tuhan Raja ialah musuhnya. Semua yang bermusuh dengan Israel bermusuh juga dengan Allah. Banyak kali Allah mengata itu. Kenapa? Allah mengata di dalam Yehikiel pasal 36, umatku Israel. Umat siapa? Umatku, kata Allah. Dan Allah mengata, umatku Israel, aku memihak kamu. Tuh, aku memihak kamu. Di dalam perjanjian baru di dalam Roma pasal 8 mengata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Oke, kita terus sambung ya. Ayat 4. Kata Allah, aku akan menjadikan dia tidak berdaya. Siapa? Aku, yaitu Allah, akan menjadi Gog. Yaitu negeri Rusia tadi. Banyak negeri Rusia. Dan yang bersekutu bersama dia nanti. Memasang kait pada rahangnya. Seperti orang yang memancing ikan. Dipancing, ditariknya keluar dari laut ataupun sungai itu. Dan menyeretnya bersama-sama semua pasukannya, kata Allah. Pasukan yang berkudanya, yang berpakaian seragam itu sangat banyak bilangannya. Tiap-tiap askar mempunyai perisai dan pedang. Nah, di sini mungkin kita membaca ini, kita mengatakan, ini zaman batu, pakai kuda, pakai pedang. Kita sekarang zaman modern. Bagaimana? Ini bukan untuk kita. Ingat, bila kita membaca Alkitab, ini ditulis bila Allah memberi firman ini kepada Nabi
Yehikiel bilang berapa tahun yang lalu? 2600 tahun yang lalu. Masa itu basikal pun belum ada. Jadi Allah menggunakan bahasa yang mereka paham. Ya. Jadi yang penting di sini adalah Allah mengatakan akan ada peperangan, akan ada Rusia yang menyerang umatku Israel pada masa depan. Ini buat 2600 tahun dulu. So kita sambung ya. Dan Allah mengatakan tenteranya terdiri daripada Aska dari Persia. Persia, siapa? Persia. Sekarang Persia apa? Negeri apa Persia sekarang? Iran. Itu salah satu negeri yang bersekutu dengan Rusia nanti. Ethiopia, sekarang Ethiopia adalah Ethiopia sama betul. Dan Libya adalah Libya yang sama sekarang betul. Ya, dan masing-masing mempunyai perisai dan topi besi. Semua pejuang dari negeri-negeri, dari negeri-negeri Goma. Goma adalah Germany dan Poland sekarang. Itu Goma. Dan Bet Togama adalah Turki, termasuk Armenia dan Georgia. So kita perlu ada peta, perlu ada maklumat ini untuk mengajar supaya kita tahu latar belakangnya. So kita tahu sekarang negeri-negeri ini di dalam petanya namanya juga sudah berubah ya. Goma adalah Germany, Poland, dan Bet Togama adalah Turki, termasuk Armenia dan Georgia. Di utara, semua negeri-negeri ini di utara pun termasuk tenteranya, Aska dan banyak bangsa lain ikut juga. Suruhlah Gog bersiap, dan hendaklah semua pasukannya pun bersiap melaksanakan perintahnya. Selepas bertahun-tahun, aku, kata Tuhan, akan memerintah dia menyerang Israel. So, peperangan Gog dan Magog ini, Allah mengatakan, akulah yang menyuruh dia menyerang Israel. Ini bahasa di dalam Alkitab. Itu sebab tadi saya mengatakan, Allah berkuasa sentiasa. Tidak kira Gog dan Magog sedar ataupun tidak sedar, akulah, kata Allah, yang menyuruh dia untuk menyerang Israel. So, 2600 tahun sudah dinobat. Sejarah Allah tetap sama dan tetap digenapi. So, manusia mungkin tidak sedar. Allah boleh melakukannya bila-bila masa yang telah ditetapkan Allah. Itu kita tahu. Yes. So, aku akan memerintah dia menyerang Israel, negeri yang sudah dibangun semula setelah musnah karena perang negeri itu. Karena perang. Negeri itu telah lama dibiarkan menjadi tandus dan lenggang. Kemudian orang Israel kembali dari negeri-negeri asing ke pegunungan negeri mereka. Sekarang mereka semua hidup dengan aman. Gog dan tenteranya serta banyak bangsa yang mengiringinya akan menyerang seperti badai dan meliputi seluruh negeri itu seperti awan. Jadi kenapa soalannya, kenapa Gog dan Magog, yaitu Rusia, pemimpin utama Rusia, dan negeri-negeri yang akan bersekutu ataupun bergabung bersama dia nanti, kurang lebih 10 negeri. Kenapa mereka mau menyerang Israel? Sekarang sudah di kesempatan Israel. Khasnya pemimpin utama Rusia sudah di kesempatan Israel. Kenapa mereka mau menyerang Israel? Firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Inggris, to plunder and loot. Berarti untuk merompak. Negeri tidak akan merompak satu negeri tanpa kekayaan, tanpa uang negeri itu. Tidak akan negeri itu akan merompak negeri yang miskin, tidak. Jadi
Mereka ini Gog dan Magog menyerang Israel untuk merompak dan untuk menjarah harta. Berarti untuk menyamun harta-harta. Siapa punya harta? Untuk menyamun kekayaan Israel. Itu dia. Yehikiel pasal 38 ayat 12 dan 13 boleh tulis. Semua ada di sana. Jadi itu sebab kita dah tahu Allah mengata bila Israel kembali kepada tanahnya, Allah yang membuat mereka akan menjadi taman Eden, makmur. Sekarang Israel makmur. Ya, so tadi kita melihat dalam setelah Israel, Rusia sudah berada dengan Iran sudah berada dan yang lain juga sudah berada bersama di sempadan Israel untuk menyerang Israel anytime. Jadi menurut Alkitab kurang lebih 10 negara, yaitu negeri bergabung dengan Rusia dan akan menyerang Israel dalam peperangan Gog dan Magog. Pasal 38 dan 36. So ini penting. Mungkin ada orang tidak membaca sejarah. Ini sejarah Allah. Saya rekomen baca. Kita tidak akan tahu hal ehwal dunia ini tanpa sejarah Allah. Baca dan terus baca. Yang mengambil masa ya. Oke. So menurut Alkitab juga ya ada dua. Sorry. Saya pun terkejut. Ini bom juga. Saya pikir Gog membom kita. Tidak mengapa. So ada dua peperangan Gog dan Magog. Yes? Peperangan yang pertama yang telah kita baca, yaitu dari Yehikiel pasal 38 dan 39. Dan musuh-musuh Israel di dalam serangan Gog dan Magog yang pertama ini, musuh Israel datangnya dari utara. Utara adalah North ya, bukan North Korea ya. North, utara Eropa sana. Dan dengan Rusia bergabung dengan beberapa negara di utara. Semuanya dari utara. Tetapi ada peperangan Gog dan Magog yang kedua. Yang berlaku bukan di dalam perjanjian lama, tetapi akan berlaku, kita boleh membaca di dalam perjanjian baru. Wahyu pasal 20 ya. Dan akan melibat berapa buah negara? Bukan hanya 10 negara, tetapi akan melibat semua negara di seluruh dunia ini. Ini biasanya banyak orang pikir peperangan dalam Wahyu 20 itu sama peperangan Magog yang di dalam Yehikiel pasal 38 dan 39. Tidak, baca, harus baca dengan pelan dan ambil nota. Poinnya, facts, ya. Dan kita melihat bezanya. Jadi peperangan Gog dan Magog di dalam Wahyu pasal 20 itu melibat seluruh dunia. Semua orang manusia di dunia, di negara-negara di dunia. Dan musuh akan datang mengelilingi Israel dari seluruh dunia. Dan setanlah yang mengumpul mereka untuk berperang ini. Siapa mengumpul? Bukan Rusia. Setan yang mengumpul manusia ini seperti pasir di lautan, kata firman Tuhan. Banyak mereka dikumpul setan dan menyerang Israel dan kemah Tuhan, kota yang dikasihi Tuhan. Ini berlaku bila? Ini berlaku selepas 1000 tahun Yesus memerintah dengan kita. Ini pada akhir sekali, selepas 1000 tahun. Oke, kita mau membaca daripada Wahyu pasal 20 ayat 7 hingga 10 ya. Pagi ini saya mau mengajar sejarah Allah ya. Oke. Wahyu pasal 20 ayat 7 sehingga 10. Selepas masa 1000 tahun itu berlalu, iblis. Siapa iblis tadi? Satu lagi namanya apa? Setan. Akan dilepaskan dari penjara. Di mana penjara setan ini? Puncak Borneo kan?
cari dia sana. Tapi tidak. Penjara, setan di penjara di dalam jurang maut, Om. Di dalam ayat 3 ya. Oke, kita mau melihat. Oke. Mari kita membaca Wahyu. Revelation chapter 20 ya. Pasal 20 ayat 1 sehingga 3 saya baca. Kemudian aku nampak satu malaikat turun dari surga, kata Rasul Yohanes, yang dibawa Roh Kudus dalam rohnya ke surga, tetapi tubuh dia di mana? Di pulau Patmos. So di surga dalam roh Rasul Yohanes melihat apa yang ditunjuk Tuhan kepadanya. Di sini dia melihat satu malaikat turun dari surga dan memegang kunci jurang maut. Jurang maut adalah bottomless pit dalam Inggris. Dan seutas rantai besar. Dia menangkap. Siapa menangkap? Malaikat itu menangkap naga itu, ular tua itu, yaitu iblis atau setan. Banyak gelaran nama setan di sini ya. Dan merantainya selama 1000 tahun. Di penjara 1000 tahun. Malaikat itu membuang naga itu ke dalam jurang maut, yaitu bottomless pit. Lalu mengunci jurang itu dan memeteraikannya supaya naga itu tidak dapat menipu bangsa-bangsa lagi. Di mana bangsa-bangsa ini? Di muka bumi inilah, di dunia ini. Berarti setan di penjara 1000 tahun. Tidak ada setan di dunia ini lagi. Berarti tidak ada kejahatan. Dari mana kejahatan datang? Dari mana penderitaan datang? Dari setan sekarang yang berada dan aktif di dunia ini. So nanti 1000 tahun Yesus memerintah bersama kita yang percaya pada dia dalam tubuh yang baru. Setan dikurung dalam penjara 1000 tahun. Tidak ada di dunia ini lagi. Itu sebab keadaan itu akan dipanggil Millennium Kingdom. Yaitu 1000 tahun yang terindah sekali. Tidak pernah berlaku. Karena Yesus memerintah. Setan tidak ada di dunia ini. Di mana dia? Di dalam jurang maut. The bottomless pit. Dalam penjara ya. Sehingga masa 1000 tahun itu berlalu. Kita baca lagi kembali. Ayat 7. Selepas masa 1000 tahun itu berlalu, iblis akan dilepaskan dari penjara. Dan dia akan pergi menipu bangsa-bangsa yang terbesar di seluruh dunia. Dia dilepas dari penjara, daripada jurang maut. Dia keluar dan dia datang kemana? Dunia ini kembali. Tuhan membiarkan dia kembali ke dunia. Dan apa yang dia lakukan? Bila dia dilepas dari penjara dan kembali ke dunia, dia menipu bangsa-bangsa yang terbesar di seluruh dunia, yaitu Gog dan Magog. Bahasanya sama. Tuhan menggunakan title yang sama. Iblis akan mengumpulkan mereka semua untuk berperang. Dan mereka sebanyak pasir di pantai. Mereka berpecah-pecah ke seluruh dunia. Lalu mengepung perkemahan umat Allah dan kota yang dikasihinya. Tetapi api turun dari langit dan memusnahkan bangsa-bangsa itu. Siapa yang menghantar api itu? Allah campur tangan. Allah seringkali campur tangan dari dulu, sekarang, sampai akhirnya bila Israel diserang. Baca firman Tuhan. Kita dengan Israel siapa? Di dalam Yesus, pohon zaitun yang lear dan yang tulen itu dicantum menjadi satu di dalam Yesus. Israel adalah saudara kita di dalam Yesus. Semua bangsa, tidak kira Israel, semua bangsa di dunia ini bila percaya dan terus percaya dan mengikut Yesus, dicantum ke dalam itu satu pohon zaitun yang asal. Kita semua bersaudara di dalam Yesus, tidak kira bangsa. Amen. Itu berita baik. So kita melihat, tetapi api turun dari langit dan memusnahkan bangsa-bangsa itu. Kemudian iblis
yang telah menipu mereka itu dibuang ke dalam lautan api yang belereng. Ini neraka. Ini neraka. Sekarang ada orang di dalam neraka kah? Kita telah mengajak tidak ada orang di dalam neraka. Kenapa? Kenapa tidak ada orang di dalam neraka? Karena Allah adil. Dia perlu menghakimi semua manusia. Baru ada yang dibuang ke neraka. Sudah saya khotbah itu penghakiman Allah. Yes. Boleh dilihat di dalam Facebooknya. Kita harap juga boleh masuk di dalam YouTube itu. Oke. So, itu neraka. Disitulah tempat binatang itu dan nabi palsu. Oke, nabi palsu. Tetapi binatang itu binatang apakah? Monyet kan? Siapa binatang itu? Antikristus. Tetapi sekarang, sudahkah Antikristus menjelma di dunia ini? Belum. So don't worry, you will not receive the mark of the beast. No one can receive the mark of the beast, number 666, without the Antichrist being manifested in the world. First, tidak ada seorang pun boleh menerima tanda 666 itu. Karena Antikristus belum ada di dunia. So no problem itu. Banyak gereja tidak tahu. So, di situ tempat binatang itu, Antikristus dan nabi palsu itu telah dibuang dahulu. Telah. It's a past tense. Bagi Allah, ini belum berlaku. Tetapi Allah telah melihatnya. So itu sebab Allah mengatakan, bila dia memberitahu kamu tentang apa yang akan berlaku masa depan, percaya pada dia. Sebab apa? Dia telah melihatnya sebelum kamu dan saya melihat. Ini belum berlaku, tetapi Allah mengatakan telah dibuang dahulu. Mereka semua, sekarang dia menggunakan perkataan akan. Mereka semua akan. Kenapa akan? Karena ya belum berlaku. Jadi peliknya, ini bahasa Alkitab. Di dalam Roh Kudus memberi pengetahuan yang ajaib ini. Bagi Allah yang belum berlaku telah berlaku. Dan akan berlaku, ya sudah berlaku. Right? So, itu sebab iman, faith. Yesus mengatakan tadi kita makan perjamuan Tuhan. By His stripes, you were healed. Were, past tense. You were. Sudah. So saya tiap-tiap hari bila saya mandi, saya tumpang tangan. Oleh bilur-bilurmu, saya telah disembuh. Saya sehat. Rohani, jasmani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak payah tunggu sakit baru kita berdoa begitu. Oh, saya tidak doa by His stripes. I'm here because I'm not sick. I'm always healthy. You get sick one day. Tetapi tiap kali tumpang tangan, jarang-jarang saya sakit. Kalau saya sakit, Tuhan sentiasa datang dan membangkit saya. By His stripes I'm healed. Kadang-kadang saya mengadakan perjamuan Tuhan sendirian dengan Tuhan di rumah saya. Kadang-kadang dengan anak saya. Malaikat mengelilingi. Hadirat Tuhan. Setan tidak dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sebab orang yang sering kali bergaul dalam Tuhan di mana saja dan mereka menyembah dalam roh dan kebenaran, benar menyanyi lagu rohani, hadirat Tuhan. Setan tidak boleh menembus itu. Malaikat-malaikat ada di sana. Kamu dibangun. Yes. Okay. So, mereka semua akan diseksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Ini setan, Antikristus, nabi palsu, manusia bilanya mati, roh dia dipisah dari tubuh. Tubuh ditanam ya, tetapi roh itu antara dua tempat dia pergi. Kalau dia tidak ada di dalam surga,
Dia sekarang berada di mana? Di abyss. Di jurang maut. Yes? Tuh, abyss, ya. Di sana di dalam perut bumi itu mereka sudah menderita. Belum lagi neraka karena belum ada penghakiman Allah. So jangan pikir kita mati, oh tidak ada lagi. Ada orang begitu menderita bila mereka hidup. Mereka maka mengatakan bagus aku mati, tetapi mereka tidak belum selamat, belum kenal Yesus, belum percaya Yesus. Jadi saya melihat, membayangkan bila mati teruk lagi dia, lebih teruk daripada di bumi ini bila dia sakit. Karena di dalam jurang maut, the abyss, tempat orang mati di perut bumi, Yesus mengatakan di dalam penderitaan orang kaya itu. Ingatlah seluruh dengan orang kaya itu boleh baca, memberitahu kita tentang keadaan orang mati, di mana tempatnya pergi. Yes. So kita melihat di sini, ya ini setan, antikristus dan nabi palsu. Bagaimana pula orang-orang manusia yang tidak percaya pada Yesus, yang menolak pada Yesus, di mana mereka pergi? Ada. Kita melihat kepada Wahyu 20 ayat 15. Mereka juga akan pergi ke neraka. Bukan saya yang mengatakan, Yesus yang mengatakan di sini, oke? Kita membaca Wahyu 20 ayat 15. Sesiapa yang namanya tidak tertulis di dalam kitab orang hidup, dalam bahasa Indonesia kitab kehidupan, Inggris the book of life, dibuang ke dalam lautan api, neraka. Senang saja. Jadi saya berdoa, semua nama kita di sini harus ada di dalam kitab kehidupan anak domba itu, kitab orang hidup, the book of life. Orang yang luar di sana, saya berseru dan saya merayu supaya nama kamu juga ditulis di dalam kitab orang hidup. Siapa punya kitab itu? Siapa punya buku itu? Buku Yesus. Yesus saja boleh menulis itu. Bila nama kamu ditulis di dalam kitab hidup itu, bila kita percaya pada Yesus, bila kita bertobat dan percaya pada Yesus, nama kita di sana. Senang, bukan susah. Jadi saya merayu kepada orang yang belum percaya pada Yesus, jangan mengeraskan hati. Tidak susah, Bang. Tapi percaya dalam hati dan akui dengan mulut. Katakan, saya bertobat. Tuhan, bertobat berarti mengubah pikiran dan mengubah cara hidup. Siapa yang menolong kita? Yesus yang menolong kita. Dia memberi Roh Kudus. Amen. So, tolong saya ubah hidup saya, Tuhan. Saya percaya dan katakan, mengakui aku seorang yang berdosa. Kau mati karena dosaku, supaya dosaku dihapus semuanya. Aku percaya, ampun aku dari dosa ini. Dulu saya membunuh orang, Tuhan, ampun aku, Tuhan. Dulu saya mencuri emas ini, ampun aku, Tuhan. Wah, emasnya apa-apa, Tuhan mengampuni. Karena untuk itu Yesus datang, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dia tidak mau seorang manusia pun masuk neraka. Ini kita pilih surga masa kita hidup. Dan bila percaya pada Yesus, terus percaya dan cari gereja di tempat kita di sini, Kristen, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang mengajar segala firman Allah, tidak campur aduk dengan tradisi. Jangan main-main. Yes. Dan ini mujizat. Ini adalah kehidupan kita. Kopa-kopa, gairah, excitement is there in the Lord. Haleluya. Jadi kita berdoa. Jangan pikir, jangan main-main. Kita ada mood, ada rasa mau datang kebaktian hari Minggu, kita datang. Kalau tidak ada, kita pergi sana, pergi sini. Jangan salah paham. Kalau kamu tidak boleh datang, tidak boleh datang antara kamu dan Yesus, Pak. Yesus tahu. Tetapi banyak orang mau diberkat, tahu? Senang untuk mau diberkat. Ikut Yesus. Setiap hari bergaul dengan dia. Nah, firman Tuhan.
100%. Janjinya di sini. Dan Yesus adalah yes bagi semua janji Allah. Jangan salah paham juga. Tidak salah kita mengajarnya, kita berkelompok rumah, kita berdoa sama satu yang lain. Tidak salah kita berpersekutuan. Tidak salah. Tidak salah kita ada hobi main-main sana. Tidak salah. Takkanlah kita serius setiap hari. Nanti muka cepat tua. Tapi semua kita ini muda-muda, handsome, cantik di sini. Wih, luar biasa. Saya mau menggalak, Tuhan yang menggalak. Yes. So, kita melihat di sini di mana saya tadi ya. So ada dua ya. Dua peperangan Gog dan Magog ya. Ingat itu, ajar orang. Satu di dalam Perjanjian Lama, buku Yehikiel pasal 38 dan 39. Satu lagi di dalam Perjanjian Baru, di dalam buku Wahyu 20. Dan ada juga di dalam buku Wahyu lain di dalam Perjanjian Baru. Oke, so dua peperangan Gog dan Magog. Oke, saya mau apa yang saya kongsi ada kaitan dengan sejarah Allah dan buat Yehikiel 38 dan 39. Kalau kita ingat tidak? Baru-baru ini, belum lama yang berlalu Israel diserang. Peperangan di Israel ya. Di mana Hamas melontar kurang lebih 2000 roket bom kalau tidak silap saya. Ya, 2000 ataupun roket bom. Tetapi kebenarannya Israel sekarang masih seperti Eden. Pikir. Saya telah mendengar dari dulu kala sampai sekarang saya mendengar musuh Israel mau menghapuskan bangsa Israel itu dari muka bumi ini, dari peta dunia ini. Tahukah saudara, yang terkini beberapa hari dulu di Israel, di satu tempat, saya tidak mau bagi tahu, di satu tempat kumpulan-kumpulan musuh Israel ini mengata dan disiar di dalam berita Israel yang mereka hanya mengata Israel akan dihapus dari muka bumi ini semuanya pada 8 hari bulan Julai 2022. 3 bulan lagi. Ini adalah statement yang paling membahaya, yang memulakan menyetuskan semua kejahatan, violence. So sekarang di Israel, Prime Minister Naftali Bennett yang baru itu menyeru kepada citizennya, warga negara Israel, kalau kamu ada senjata, ada lisensi senjata, bawa senjata sekarang. Saya mau berhenti di situ saja. Tetapi yang saya heran yaitu orang mengatakan berulang kali musuh Israel mau menghapus Israel dari peta dunia. They want to erase the nation of Israel from the world map. So itu kata siapa? Itu kata manusia, itu kata orang. Tetapi saya mau dengar apa kata Allah Israel. So, kita dengar, oke? Kita mau dengar apa kata Allah Israel. Mari kita melihat, oke? Tulis saja dalam buku Yeremia, Perjanjian Lama ya, pasal 31 ayat 35 sampai 37. Saya baca. Tuhan menyediakan matahari. Nah, Tuhan mencipta matahari, amen.
Tuhan menyediakan matahari, gariskan matahari itu, untuk menerangi siang. Dia menyediakan menyediakan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Gariskan bulan dan bintang itu. Dia menyediakan air laut bergelora sehingga bergemuruh. Gariskan air laut itu. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa. The Lord Almighty is His name. Ayat 36, Dia berjanji. Siapa berjanji? Allah. Tuhan berjanji bahwa selama hukum alam, the law of nature, Dia berjanji bahwa selama hukum alam tidak berubah, Israel pun akan tetap sebagai bangsa. Dalam satu bahasa yang lain, selagi matahari itu ada, selagi bulan, bintang-bintang itu ada, dan lautan ada, Israel pun tetap akan ada. Tiada siapa boleh menghapuskannya. Dan saya mengatakan kepada Allah Bapa, amin, 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 amin. Haleluya. So itu saja yang saya mau kata di sini. Tetapi kita sambung cerita yang lain pula ya. Oke. So kita kembali ya. Bila Israel diserang oleh Hamas, musuh Israel, kurang lebih 2000 roket ataupun bom dilontar ke Israel, ya, itu kalau dibanding dengan peperangan Gog dan Magog, saudara, tidak ada apa-apa. Nothing at all. Belum apa-apa lagi kalau dibanding dengan peperangan Gog dan Magog. Dan pada waktu peperangan Gog dan Magog itu nanti, tidak ada satu negeri ataupun negara pun menolong Israel. Israel akan bersendirian. Allah menolong Israel. Kita harus ingat itu. Karena Allah sendiri mengata, umatku Israel, aku memihak kamu Israel. Dan sebenarnya peperangan itu, siapa yang berperang? Allah yang berperang untuk Israel. Mari kita melihat di dalam Yehikiel juga ya. Yehikiel tulis pasal 38 ayat 21 sampai 23. Saya baca ayat 21 saja ya. Aku, kata Allah ya, aku akan menakutkan Gog dengan segala macam bencana. Gog memang dengan persekutuan-persekutuannya, negeri-negeri semua dari utara tadi lah. Allah mengatakan, aku akan menakut mereka dengan macam-macam bencana ya. Aku Tuhan Allah telah berfirman, anak buahnya akan menyerang satu sama lain dengan pedang. Wah, apa anak buahnya ini? Semua tentara, semua negara yang bersekutu dengan Rusia. Mereka akan apa? Menyerang satu sama yang lain. Wah, mereka ini Gog dan Magog, Rusia dengan negara-negara yang bersama dia mau menyerang Israel. Padahal setengahnya datang kepada Israel, mereka pula menyerang satu sama yang lain. Instead of attacking Israel, they kill one another. Siapa membuat itu? Allah campur tangan. See? Dan seterusnya. Jadi peperangan Gog dan Magog dalam Yehikiel pasal 38 dan 39 itu Allah menolong Israel. Sebenarnya Allah yang berperang untuk Israel. Jadi apa yang kita tahu tadi, sekarang waktu kita berada di sini, musuh-musuh Israel ini sedang berada di sempadan. Dan boleh menyerang bila-bila masa dari sekarang. So, sekarang Israel memiliki kerajaan baru, betul? Tetapi ini tidak mengubahkan nubuat Alkitab, tidak mengubahkan rencana Allah ataupun saudara Allah. Yes. Sebab sekarang Perdana Menteri
Benjamin Netanyahu tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Bukan karena dia tewas di dalam pilihan raya, tidak. Sebenarnya dia menang. Tetapi parti-parti pembangkang Israel yang lain telah bergabung bersama untuk menjadi majority. Dan kerajaan Israel yang baru ini adalah di antara mereka-mereka yang terdiri dari golongan-golongan Yahudi dan parti bangsa Arab. Pergabungan ini berlaku semata-mata untuk mendapat kedudukan majority, untuk menjatuhkan Benjamin Netanyahu karena mereka benci dengan dia. Bla 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 bla. Itu saja yang saya mau kata tentang hal ini. So, kerajaan yang baru di Israel sekarang, mereka ada tema, mereka ada agenda, yaitu kerajaan perubahan. Berartinya mereka mengatakan tentang diri mereka, mereka yang kerajaan yang baru di Israel adalah kerajaan yang baru yang membawa perubahan kepada rakyat semuanya. The government of change. Pernah dengar itu kan? Jadi bukan perubahan untuk kebaikan yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah, bukan. Ini adalah perubahan untuk kejahatan, Tuhan, saudara. Perubahan untuk kejahatan. Kalau satu negara itu kerajaannya membawa perubahan yang ada kaitan dengan kehendak Allah, diberkatilah negara itu. Kalau negara itu mau membawa perubahan yang bertentang dengan kehendak Allah, binasalah negara itu. Terbukti di dalam kitab suci ini. Amen. Jadi kita melihat di sini kerajaan baru Israel ini, kerajaan yang membawa perubahan. Mereka ada manifesto, yaitu janji-janji mereka. So ini saya tulis. Ini adalah berita, news dari Israel yang boleh dipercayai. Saluran yang boleh dipercayai. Dari Israel, orang yang mereka ini Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, memiliki broadcasting itu equipmentnya. Mereka menyiarkan berita yang benar, yang dunia tidak akan memberitahu dunia, tidak ada di sosial media. Jangan salah paham. Saya tidak menghakimi siapa-siapa. Harus tahu ini. Saya hanya menyampaikan apa yang berlaku di dunia sekarang menuruti sejarah Allah. Ada kaitan dengan nubuat Yehikiel 38 dan 39. Itu. Saya seorang pastor, bukan politician. Oke? So, kembali. Manifesto kerajaan baru Israel ini, yaitu kerajaan yang membawa perubahan, the government of change. Oke, apanya? Salah satu daripadanya, legalize marijuana. Legalize marijuana. Tahukah apa itu? Menggunakan orang mengguna marijuana. Marijuana dalam bahasa Melayu adalah ganja, dadah. Apa lagi? Oke. Legalize the unauthorized construction of the home of Arabs in the Negev. Meaning, the Arab are taking more of the land of Israel, which God given to them, the Israelite. Oke. Dalam BN, membenarkan pembenaan rumah-rumah Arab di kawasan Negev. Berarti kerajaan baru ini membenarkan orang Arab untuk mengambil makin banyak tanah Israel. Tanah Israel yang diberi Allah khusus, khas untuk Israel. Dan apalagi manifesto mereka. Oke? Ada lagi? Oke. Saya tidak mau membagi banyak-banyak. Memproseskan
perkawinan, mempromosikan perkawinan sama jenis. Promoting same sex marriage. Kamu perempuan mau kawin perempuan? Boleh, anak sejil kau perkawinanmu. Lelaki boleh kawin lelaki, ada sejil perkawinanmu. So ini yang kerajaan Israel yang baru di bawah Perdana Menteri Naftali Bennett, manifesto di antara manifestonya, perubahan rakyat. Ini perubahan kebaikan untuk kebaikan ataupun kejahatan. Kamu tahu. Yes. So, kita kembali, yaitu Israel, walaupun kerajaan yang baru ataupun tidak kerajaan yang baru, sejarah Allah tetap bergerak. Israel sekarang masih makmur seperti nubuat Yehikiel. Israel masih ekonominya kuat, militernya kuat, teknologinya canggih, pertanian dan ternakan semuanya banyak sekali. Tetapi sekarang waktu kita duduk di sini, sekarang moral Israel merosot. Politik lemah. Dan musuh-musuh Israel tahu keadaan mereka ini. Keadaan siapa? Kerajaan baru Israel. Dan musuh-musuh Israel hanya menunggu masa untuk menyerang Israel. Itu adalah peperangan Gog dan Magog. Yehikiel 38 dan 39. Akan digenapi bila masa daripada sekarang. Amen. Oke, kita mau tanya, siapa yang menang? Ayatnya lagi, siapa yang menang? Kalau Allah di pihak kita, siapa boleh melawan kita? Allah yang menang. Allah yang memberi kemenangan kepada Israel. Oke, saya mau membaca di mana? Di dalam Yehikiel pasal 39 ayat 4 dan 5. Oke. Gog dan tenteranya serta tentera sekutunya, yaitu kurang lebih 10 negara yang dikumpul Rusia untuk bersekutu bersama dia di dalam peperangan Gog dan Magog ini, akan gugur di pegunungan Israel. Siapa mengatakan ini? Allah akan tewas. Aku akan membiarkan mayat mereka dimakan burung dan binatang liar. Mereka akan jatuh dan mati di padang. Aku Tuhan Raja telah berfirman. Who can fight God? Yet many human don't know who they are facing. Tiada. Kenapa banyak manusia menentang Allah, menentang Yesus? Saya tahu firman Tuhan mengatakan, ilahi zaman ini telah membutakan mata mereka karena dosa. Hanya di dalam Yesus yang buta itu boleh diambil keluar dan mereka melihat kebenaran Injil Yesus Kristus. Yes. So, Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 21 ayat 9 dan kemudian ayat 28, Yesus mengatakan, bila kamu melihat, bila kamu mendengar tentang melihat peperangan ini dan kacau bilau ini, jangan terkejut. Kenapa dia mengatakan begitu? Sebab dunia semua akan terkejut. So, yang sedihnya gereja banyak terkejut. Kenapa? Tidak membaca Alkitab kan? Saya tidak tahu. Yesus mengatakan bila kamu mendengar dan melihat semua ini berlaku, jangan terkejut. Dalam bahasa Inggris, don't be terrified. Jangan takut. Oh, Kristen takut ini, takut itu, takut ini. Tapi Yesus mengatakan jangan takut. Dan ayat 28 mengatakan, bila kamu mula melihat semua ini berlaku, apa yang berlaku? Yang telah kita kongsikan, nubuat Yesus dalam Matius pasal 24, Lukas pasal 21 dan Yehikiel 38 dan 39 ini. Bila kita mula melihat semua ini berlaku, angkat kepalamu, pandang ke langit, karena keselamatanmu datang.
Karena keselamatanmu sudah dekat. Your salvation draws near. Apa itu? Pengangkatan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi